Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yona Rahma Karwana. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi identitas nasional. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak mendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar, seperti Azyumardi Azra Pilar pada tahun 2007 menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena Pancasila dijadikan sebagai kendaraan politik, adanya liberalisme politik, dan lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Menurut Pilar, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru yang telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terjadi pada saat awal reformasi, yakni pada pasca pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu, ada kebijakan pemerintahan Presiden Habibie yang menghapuskan ketentuan tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi partai politik. Sedangkan lahirnya peraturan perundang-undangan tentang desentralisasi dan otonomi daerah seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah telah berdampak positif dan negatif. Dampak negatifnya antara lain munculnya nilai-nilai primordialisme kedaerahan sehingga tidak jarang munculnya rasa kedaerahan yang sempit. Solusi dari dinamika dan tantangan identitas nasional. Dalam rangka pemberdayaan identitas nasional perlu ditempuh melalui revitalisasi Pancasila. Revitalisasi sebagai manifestasi identitas nasional mengandung makna bahwa Pancasila harus kita letakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan, dieksplorasikan dimensi-dimensi yang melekat padanya, meliputi realitas, idealitas, fleksibilitas. Realitas. Nilai-nilai diaplikasikan secara konkret dalam kehidupan secara objektif yang bersifat sein im sollen dan sollen im sein. Idealitas, yaitu secara prospektif mempertahankan dan mengembangkan identitas nasional melalui berbagai pergerakan baik dari kalangan akademik, masyarakat, ataupun pemerintahan. Fleksibilitasnya, Pancasila untuk memenuhi kebutuhan zaman terus dikembangkan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika secara berkesinambungan. Pembinaan moral, terutama penegakan hukum secara kondisif dan supormatif. Kegiatan formulasi hukum harus dilandasi dengan moral, sehingga ada hubungan antara moral, hukum, dan sebaliknya. Hukum berlandaskan moral akan berlaku secara tepat dan efektif. Dalam merevitalisasi Pancasila sebagai manifestasi identitas nasional, hendaknya dikaitkan dengan wawasan spiritual, akademis, kebangsaan, dan mondial. Spiritual berkaitan dengan moral, etika, dan religius. Akademis untuk merubah kerangka sumber daya manusia yang bukan sekadar instrumen, melainkan sebagai subjek pembaharuan dan pencerahan. Kebangsaan untuk menumbuhkan kesadaran nasionalisme, mondial untuk menyadarkan bahwa manusia harus siap menghadapi dialektika perkembangan dalam masyarakat dunia yang terbuka. Melalui revitalisasi Pancasila sebagai wujud pemberdayaan identitas nasional ini, sebagai kritik sosial terhadap berbagai penyimpangan yang melanda masyarakat dewasa ini, guna untuk membentuk jati diri bangsa, misalnya gotong royong, persatuan dan kesatuan, serta saling menghargai dan menghormati. Dengan seperti ini dapat mempererat persatuan bangsa. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.